Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Riasa Nur Fahrian, absen 21 dari kelas 11 KAB. Di sini saya akan membahas mengenai kasus konfirmasi positif COVID-19 antara tanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2020, lalu menyajikannya dalam bentuk data tunggal. Pertama kita harus mengetahui apa sih itu COVID-19. Coronavirus atau virus corona adalah keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa kita sebut SARS. Nah, COVID-19 ini merupakan kependekan dari Coronavirus Disease. Pada angka 19 ini menyatakan tahun 2019 di mana COVID-19 merebak di Cina. Selanjutnya, corona ini diambil dari bahasa Latin atau Yunani yaitu koron yang berarti lingkaran cahaya atau mahkota. Seperti bentuknya yang mengingatkan kita pada corona matahari. Nah, gejala kliniknya itu ada demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Kemudian cara pencegahannya bisa kita lakukan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, kemudian gunakan masker, konsumsi makanan bergizi seimbang, lalu hati-hati apabila kontak dengan hewan, selanjutnya rajin olahraga dan istirahat cukup, kemudian konsumsi daging yang dimasak. Pertama, saya akan menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu data kasus konfirmasi positif antara tanggal 16 sampai 31 Mei 2020. Sebelumnya, bisa teman-teman lihat seperti apa sih bentuk virus corona nih? Nih, seperti ini ya, seperti corona matahari. Selanjutnya, ini merupakan tabel kasus konfirmasi positif antara tanggal 16 sampai 31 Mei. Puncaknya itu pada tanggal 16 sampai 31 Mei terjadi pada tanggal 21 Mei, yaitu sekitar 973 kasus konfirmasi positif. Dan yang paling rendah adalah 415 pada tanggal 26 Mei 2020. Bisa dilihat. Kemudian, saya akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mengapa kita perlu menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik? Hal ini akan mempermudah kita dalam membaca data atau mempermudah kita untuk mengetahui mana sih yang paling tinggi dan mana yang paling rendah dari nilai data tersebut. Pada bagian kiri kita bisa lihat angka tersebut merupakan frekuensi atau jumlah, merupakan nilai dari kasus konfirmasi positif setiap harinya, yaitu pada tanggal 16 sampai 31 Mei 2020. Pada bagian bawah ini merupakan angka pada bulan Mei, yaitu tanggal 16 sampai 31 Mei 2020. Selanjutnya kita akan memasuki ukuran pemusatan data, yaitu mengenai perhitungan data. Yang pertama kita akan mencari min atau rata-rata yang dapat kita cari dengan menjumlahkan data dibagi banyak data, yaitu 529 ditambah 489 ditambah 496 ditambah 486 ditambah 693 ditambah 973 ditambah 634 ditambah 949, kemudian ditambah 526 lalu ditambah 479 lalu ditambah 415 ditambah 686 ditambah 687 ditambah 678 ditambah 557 ditambah 700 dijumlahkan semua lalu dibagi dengan 16 atau banyak datanya yaitu 16. Kita peroleh nilai 9.977 kemudian dibagi 16. Lalu kita dapatkan angka sebanyak 623,562. Hal ini menunjukkan bahwa kasus konfirmasi positif rata-ratanya yang kita peroleh seharinya paling tidak 623 sampai 624 kasus rentang tanggal 16 sampai 31 Mei 2020. Cukup banyak ya, padahal baru terhitung sekitar 2 bulan, namun kasusnya setiap hari sudah mencapai 623 kasus. Kemudian yang kedua kita masuki median. Median ini kita bisa dapatkan dengan mengurutkan nilai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian kita tentukan apakah data berjumlah genap atau ganjil.
Karena data yang kita peroleh itu genap, maka kita gunakan rumus median setengah dibagi xn plus 2 plus xn per 2 ditambah 1 dengan n merupakan jumlah banyak data. Kita peroleh setengah dikali x ke 8 ditambah x ke 9, yaitu 557 ditambah 634 dibagi 2, hasilnya 595,5. Jadi nilai tengahnya dari tanggal 16 sampai 31 Mei yang telah kita urutkan itu terdapat sebanyak 595,5. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus ini merupakan nilai yang sering muncul pada suatu data. Karena di sini tidak ada nilai yang muncul lebih dari 1, maka kita tidak mendapatkan modusnya. Selanjutnya, kita ketahui kesimpulannya dari hasil perhitungan tadi, bahwa corona ini merupakan virus yang cepat menyebar dan juga dapat bertambah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dari pengamatan saya, menurut saya, corona itu cepat menyebar karena terdapat masyarakat atau orang-orang yang tidak disiplin terhadap peraturan dan protokol pemerintahan, padahal mereka membuat untuk kebaikan masyarakat sendiri. Kemudian tidak menggunakan masker, sehingga banyak aturan yang ada sanksi dendanya bagi yang tidak menggunakan masker atau melakukan kebersihan. Yang ketiga yaitu kurangnya hidup bersih. Nah, ditegaskan lagi bahwa kita tidak boleh berada dekat dengan binatang termasuk unggas dan burung. Kemudian tidak boleh makan daging mentah atau kurang matang, kemudian tidak boleh berada di tempat keramaian. Selanjutnya kita harus mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut ketika batuk atau bersin, kemudian menggunakan masker dan konsultasi ketika merasa sakit. Teman-teman, tingkatkan dan patuhi peraturan pemerintahan. Kemudian tetap waspada, kendalikan virus, selamatkan banyak nyawa. Ayo teman-teman, kita patuhi peraturan pemerintah agar kita dapat mengatasi virus ini bersama-sama sehingga korbannya sedikit. Terima kasih. Selamat siang.